Aiden tidak mengira sama sekali kalau keisengannya akan berakibat mengerikan untuk hidupnya. Hanya ingin melakukan prank yang lucu di hari ulang tahun sahabatnya, membawa Aiden jauh dari rumah dan harus mengalami hal yang sangat tidak masuk akal. Semua terjadi begitu mengerikan saat sekelompok orang yang tidak dia kenal menculiknya, membawanya ke tempat yang seram dan memaksanya melakukan hal di luar nalar. Aiden ingin kabur dari tempat itu, tapi daerah itu sangat terpencil dan dijaga oleh sekelompok orang yang mengikuti sekte tertentu. Dirinya yakin bisa meloloskan diri, tapi apa rencananya? Aiden berjalan di lorong sekolah dengan sangat percaya diri. Dia termasuk cewek populer di sekolah dan memiliki banyak teman, tapi Aiden hanya memiliki 2 orang sahabat yang selalu dia percaya. Salah satu dari sahabat Aiden, Rara, akan berulang tahun yang ke-16, tapi Rara tidak suka merayakan ulang tahunnya, karena dia tidak pernah dirayakan ulang tahunnya oleh orang tuanya. Aiden dan Sheila memiliki sebuah rencana untuk melakukan prank kepada Rara dan di akhir kisah, mereka akan membuat kejutan ulang tahun untuk Rara. Mereka sudah membayangkan wajah sahabatnya yang terharu dan berlinang air mata. Di hari yang sudah direncanakan, Sheila menghubungi Rara dengan nada panik dan mengatakan kalau Aiden diculik, tepat di depan matanya. Aiden dan Sheila selalu berangkat ke sekolah bersama-sama, karena rumah mereka sangat dekat. Dengan sigap, Rara menghubungi kakak angkatnya, karena dia tidak tinggal dengan keluarga kandungnya dan meminta kakak angkatnya untuk mencari Aiden. Kakak angkat Rara, Jason, adalah polisi di sana tapi dia juga sudah tahu tentang prank itu. Jason berpura-pura akan mencari Aiden, padahal dia pergi ke tempat pesta dan menunggu dengan semua keluarga angkat Rara dan juga teman-teman sekolah adiknya. Aiden yang kebagian menyiapkan konsumsi, sudah berada di belakang mobil catering. Waktu terus berlalu dan sampai akhirnya Rara tiba di tempat pesta, Aiden tidak muncul juga. Sheila berusaha berpikir positif, mungkin ada prank tambahan untuk mereka. Aiden orang yang punya banyak ide dadakan yang menarik. Di tempat lain, Aiden sudah duduk di bak belakang mobil yang tertutup, bersama dengan makanan dan kue ulang tahun. Didengarnya pintu mobil bagian depan terbuka lalu tertutup dan mobil mulai berjalan. Aiden duduk di belakang, sambil tersenyum puas. Dirinya berusaha untuk bercakap-cakap dengan supir yang ada di depan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Semakin lama, Aiden merasa ada yang aneh dan saat dia mengintip keluar, melalui jendela kecil, mereka sudah keluar dari batas wilayah kota. Aiden mulai berdiri dan menggedor batas antara bagian supir dan bagian belakang, tapi orang yang ada di depan sana bersikap acuh tak acuh. Aiden berjalan ke bagian pintu belakang, tapi terkunci. Usahanya untuk menendang atau mendobrak pintu, gagal. Tiba-tiba, supir memasang musik rock yang sangat kencang dan laju mobil semakin cepat. Teriakan Aiden tidak ada yang akan mendengar dan mereka masuk ke dalam hutan, semakin jauh ke dalam, menuju ke sebuah tempat yang terasing dari dunia luar. Saat pintu belakang dibuka, Aiden langsung menerobos keluar dan berusaha untuk lari, tapi sekelompok orang yang berada di sana, langsung menahannya. Aiden baru melihat, kalau ada mobil lain di belakang mobil yang dia tumpangi tadi. 5 orang baru saja keluar dari mobil yang mengikuti mobil catering itu dan mereka mendapat pelukan yang hangat dari orang-orang yang berada di tempat terasing itu. Rupanya kelima orang tadi memastikan kalau rencana mereka berjalan dengan lancar. Aiden dibawa ke sebuah kamar yang cukup luas, tapi semua jendela ditutup dengan jeruji besi. 3 orang wanita masuk dan membawakan pakaian ganti untuk dirinya, persis sama dengan yang dikenakan oleh wanita yang tinggal di sana. Saat dia menanyakan alasannya dibawa ke tempat itu, salah seorang wanita hanya berkata kalau ketua baru mereka akan menjelaskan semuanya. Wanita yang lain berkata hal yang sangat aneh sambil tersenyum lebar. Dia bilang kalau Aiden sangat beruntung. Saat dirinya akan bertanya lebih lanjut, seorang pria masuk ke dalam kamar dan memberi kode kepada yang lain untuk meninggalkan tempat itu. Pria tersebut mengangguk dengan sopan dan mengucapkan selamat datang kepada Aiden. Aiden bergerak mendekat. Dengan suara lantang, Aiden bertanya kenapa dirinya diculik dan apa niat mereka pada dirinya. Pria itu kembali tersenyum dan berkata kalau dirinya sangatlah beruntung. Aiden terpilih untuk menjadi calon pengantin, pemimpin tertinggi mereka. Dengan suara nyaring, Aiden berkata dia tidak akan pernah mau dipaksa untuk menikahi siapapun. Pria itu kembali tersenyum sopan dan mengangguk pelan.
Dengan suaranya yang datar, dia berkata kalau itu belum semuanya. Setelah acara pernikahan selesai, Aiden harus mengikuti suaminya. Aiden berkata, apakah dia harus tinggal di tempat ini? Dia harus menjadi ratu yang dihormati di tempat ini? Tanya Aiden dengan suara mengejek. Pria itu tersenyum dan berkata, Aiden akan sangat dihormati di tempat ini dan dia harus mengikuti suaminya pergi ke alam baka. Pemimpin tertinggi mereka yang sebelumnya baru saja meninggal dan belum juga menikah. Untuk menghilangkan prasangka para anggota, para tetua setuju untuk mencarikan pengantin dan segera menikahkan mereka, lalu akan membuat pengantin wanita mengikuti suaminya ke alam baka, sebagai bukti kesetiaannya. Aiden terdiam sesaat, tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Tanpa sempat berkata apa-apa lagi, pria itu pergi keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Aiden berusaha untuk mencari jalan untuk kabur, tapi sepertinya tidak ada celah sama sekali. Dirinya mulai berpikir, apa yang harus dia lakukan agar selamat?